نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله اللهم فصل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Bapak Ibu saudaraku sekalian yang dirahmati Allah, syukur alhamdulillah marilah kita selalu panjatkan puja-puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia-Nya kita bisa hadir bersama-sama dalam pengajian rutin di masjid yang kita cintai ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan hidayah, taufik dan inayahnya kepada kita agar kita selalu diberikan kesempatan menjadi salah satu dari 7 golongan yang akan dinaungi di yaumil qiyamah, yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah, yang salah satunya adalah rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid, orang-orang yang hatinya selalu ditambahkan di masjid, yaitu selalu ingin untuk beribadah di masjid. Ini tentunya disebutkan rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masjid, laki-laki yang hatinya tertambat di masjid. Tentunya bukan hanya laki-laki saja, wanita, ibu-ibu pun juga kalau hatinya selalu tertambat di masjid, selalu ingin beribadah di masjid, selalu berusaha untuk mendatangi majelis-majelis ilmu di masjid dan di rumah-rumah Allah yang lainnya, tentunya insya Allah termasuk dari golongan orang-orang yang mendapatkan naungan di yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga selalu terlimpah tercurah kepada junjungan Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sanak kerabat, sahabat serta pengikutnya hingga yaumil akhir. Sahabat sekalian yang dirahmati Allah, 2 kali pertemuan kita masih menjelaskan tentang hadis yang kedua. Kita belum selesai, kita pertemuan yang ketiga ini masih melanjutkan hadis yang kedua ini. Saya akan bacakan kembali hadisnya biar kembali jelas. An Umar bin Khattab radhiyallahu anhu aidan, dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu juga, qala, ia berkata, bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, tatkala kita semuanya sedang duduk-duduk di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, zata yaumin, pada suatu hari, ittala alaina rajulun, datanglah seorang laki-laki, syadidu bayadith thiyab, yang pakaiannya putih bersih, syadidu sawadis sya'r, yang rambutnya hitam kelam, la yura alaihi atharus safar, tidak ada bekas perjalanan, wala ya'rifuhu minna ahad, dan tidak ada seorang pun dari kita yang mengetahuinya, hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian duduk di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi, lalu menyandarkan kedua lututnya kepada kedua lutut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa wada'a kaffayhi ala fakhidayhi, dan meletakkan kedua telapak tangannya di paha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa qala, kemudian dia berkata, ya Muhammad, wahai Nabi Muhammad, akhbirni 'anil Islam, tolong jelaskan kepadaku tentang Islam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah, Islam itu adalah engkau bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, wa anna Muhammadan Rasulullah, dan bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad itu adalah Rasul utusan Allah, wa tuqimus salat, dan engkau mendirikan salat, wa tu'tiyaz zakat, engkau mengerjakan zakat, wa tasuma Ramadan, engkau berpuasa di bulan Ramadan,
wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila, dan engkau melaksanakan haji apabila engkau mampu. Qala sadaqta, ia berkata engkau benar. Qala fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu, maka kata Umar, kami takjub kepadanya, kaget, dia bertanya lalu dia membenarkannya. Qala fa'akhbirni 'anil iman, lalu orang tersebut kembali bertanya, jelaskan kepadaku tentang iman. Nabi bersabda, antu'mina billah, engkau beriman kepada Allah, wa malaikatihi, beriman kepada malaikatnya, wa kutubihi, beriman kepada kitab-kitabnya, wa rusulihi, dan beriman kepada rasul-rasulnya, wal yaumil akhir, beriman kepada hari akhir, wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi, dan beriman kepada qadar yang baik maupun yang buruk. Qala sadaqta, dia berkata engkau benar. Qala fa'akhbirni 'anil ihsan, lalu orang tersebut berkata kembali, tolong jelaskan kepadaku apa itu ihsan. Qala an ta'budallaha ka'annaka tarahu, engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka, kalau engkau tidak melihatnya maka sesungguhnya ia melihatmu. Qala, ia berkata, fa akhbirni 'anis sa'ah, tolong jelaskan kepadaku tentang hari kiamat. Qala mal mas'ulu 'anha bi'alama minas sa'il, Nabi bersabda, yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Qala fa akhbirni 'an amaratiha, lalu orang tersebut kembali bertanya, tolong jelaskan kepadaku tentang tanda-tandanya. Qala antalidal amatu rabbataha, yaitu seorang budak melahirkan tuannya, wa antaral hufatal 'anatal 'alata ri'a asya'i yatatawaluna fil bunyan, kau melihat orang-orang yang dulunya itu adalah penggembala kambing, orang yang nggak punya baju, orang yang nggak punya alas kaki, nyeker, mereka kemudian mendirikan dan saling berlomba-lomba untuk mendirikan bangunan yang tinggi. Sumantalaqa falabistu maliyan, kemudian orang tersebut meninggalkan kita dan kemudian aku duduk termenung. Kemudian Rasulullah SAW berkata kepadaku, summa qala li ya Umar, wahai Umar, adadri manis sa'il, kamu tahu siapa yang bertanya tadi? Qultu Allah wa rasuluhu a'lam, aku berkata Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Qala fa innahu Jibril, Rasulullah bersabda, sesungguhnya ia adalah Jibril, atakum yu'allimukum dinakum, datang kepada kalian mengajarkan agama kepada kalian. Hadis riwayat Muslim. Jemaah sekalian dalam Allah, hadis ini sudah kita jelaskan panjang lebar, 2 kali pertemuan, tinggal yang terakhir yang tentang hari kiamat. Ya. Tentang hari kiamat, tidak ada yang tahu kapan hari kiamat tiba, hanya Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui. Sehingga Rasulullah pun juga bersabda, yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Dan itu semuanya menunjukkan bahwa yang tahu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Jibril tidak tahu, Rasulullah juga tidak tahu. Yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala. Namun Jibril bertanya tentang tanda-tandanya, karena setiap sesuatu pasti ada tanda-tandanya. Orang mau meninggal juga ada tanda-tandanya, dan sudah dikirimkan banyak kepada kita tanda-tanda akan kedatangan saat ketika kita ajal kita datang. Namun kadang orang tidak mengerti ataupun pura-pura tidak mengetahui, tidak mempersiapkan diri. Kemudian di sini dalam hadis tersebut Rasulullah SAW menegaskan tanda-tandanya adalah orang budak melahirkan tuannya, dan orang-orang yang awalnya miskin tidak memiliki apa-apa kemudian menjadi kaya raya dan berlomba-lomba dalam meninggikan bangunan mereka. 2 hal ini termasuk tanda-tanda kecil hari kiamat dan sudah terjadi sejak dulu.
Yang pertama adalah budak melahirkan tuannya. Dulu aturan-aturan yang disepakati bersama di masyarakat, yaitu kalau orang berperang kemudian yang kalah, maka mereka ditawan dan kemudian dijadikan budak. Dan kemudian Islam ketika datang ingin menghilangkan perbudakan tersebut. Salah satu caranya dengan berbagai macam hal, betapa besarnya pahala yang disediakan Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang mau membebaskan budak. Salah satu cara yang paling mudah untuk masuk ke dalam surga adalah fakku raqabah. Wa ma adraka mal aqabah, fakku raqabah. Tahukah kamu jalan menuju surga itu, jalan yang naik lagi mendaki itu, yaitu membebaskan budak. Fakku raqabah au it'amu fi yaumin dhi masghaba. Yang kedua adalah memberikan makan saat di hari paceklik, di hari kesusahan, kesulitan. Maka orang-orang pada berlomba-lomba untuk membebaskan budak. Salah satu yang paling baik membebaskan budak adalah dengan harta sendiri, kemudian dia membeli budak dan dibebaskan begitu. Yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Termasuk salah satunya adalah Bilal bin Rabah yang dibebaskannya. Nah, yang kedua caranya adalah dengan, kalau budak itu adalah perempuan, maka salah satu caranya adalah dengan mengawininya, menikahinya, maka secara otomatis budak-budak itu akan menjadi merdeka, Namun ketika budak itu kemudian melahirkan anak-anak, maka anak-anak itu seakan-akan adalah tuannya. Karena apa? Ini adalah anak dari tuannya. Maka itulah yang menunjukkan bahwa secara visi bahwa memang demikian yang terjadi, yaitu budak melahirkan tuannya. Atau secara manawi, bahwa anak-anak banyak yang memperbudak ibunya, memperbudak orang tuanya. Ini sudah terjadi banyak di kota-kota besar. Saat anak sudah punya anak, maka neneknya atau ibunya itu dari kampung, bapak ibunya dari kampung, mereka tinggal bersama dengan anaknya, di kota, dan kemudian ibunya diperbudaknya, disuruh masak, disuruh ngomong cucunya dan sebagainya, enggak digaji lagi. Ya, murah meriah gitu ya. Dan bahkan kadang-kala udah kerja keras itu enggak dikasih apa-apa, dan bahkan suka dimarahi. Nah, ini yang kurang ajarnya kita memperbudak orang tua. Ya, udah ya, jadi hanya dikasih makan aja, itu mah sama seperti ngasih makan kepada budak gitu ya. Yang memang harus begitu, harus kasih makan sama seperti yang dimakan oleh orang tuanya. Nah, ini siapa yang merasa begitu? Harus memperbaiki diri, jangan sampai, ya kalau orang tua ya harus ada pembantu lah, harus ada pembantu. Memang itu harus kita usahakan, Insya Allah kalau dalam rangka untuk membantu orang tua dalam rangka ini, insya Allah akan berikan jalan keluar. Jadi tidak memperbudak orang tuanya. Yang kedua, orang-orang miskin yang tadinya miskin, yang tidak punya apa-apa, bahkan bertelanjang dada dan nggak punya sandal, nggak punya alas kaki, nyeker. Sekarang berlomba-lomba karena sudah kaya raya mendirikan bangunan-bangunan yang tinggi. Tadinya mereka adalah para pengembala, dan itu sudah terjadi juga di negeri-negeri Arab yang berlomba-lomba meninggikan bangunan yang tinggi. Ketika Abu Dhabi sudah tinggi bangunannya, sangat tinggi, ternyata Arab Saudi juga akan mendirikan bangunan yang lebih tinggi dari berlomba-lomba. Padahal dulunya adalah para pengembala kambing, dulunya adalah orang-orang yang miskin, yang sangat-sangat terasa kelihatan itu yang baru saja
menjadi kaya itu adalah Abu Dhabi ya. Abu Dhabi itu yang tadinya beberapa tahun yang lalu itu masih sangat miskin negeri. Tentunya tanda-tanda yang lain sangat banyak. Tanda-tanda hari kiamat, kiamat adalah kehancuran dunia dan seisinya yang pasti terjadi sesuai ketetapan Allah. Seorang muslim wajib mengimani hari kiamat sebagaimana tertera dalam rukun iman yang lima itu. Rukun iman yang kelima maksudnya. Rukun iman ada 6, rukun iman yang kelimanya adalah beriman kepada hari kiamat. Lalu apa saja tanda-tanda hari kiamat menurut Islam? Allah Subhanahu wa taala berfirman mengenai hari kiamat ini bisa dilihat dalam surat Al-Taha ayat 15. Innas sa'ata atiyatun akadu ukhfiha litujza kullu nafsin bima tas'a. Sesungguhnya hari kiamat itu pasti akan datang. Aku benar-benar menyembunyikannya, hampir benar-benar menyembunyikannya. Kedatangannya itu dimaksudkan agar setiap jiwa dibalas sesuai dengan apa yang telah dia usahakan. Jadi ketika hari kiamat itu disembunyikan waktunya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itu menunjukkan bahwa memang Allah Subhanahu wa taala menginginkan agar kita semuanya berusaha untuk memperbaiki diri. Karena kalau sudah dikasih tahu hari kiamat tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian gitu ya, maka orang akan berlomba-lomba untuk memperbaiki diri dan sebagainya. Dan perbaikan diri itu bukan karena kesadaran, namun hanya karena ketakutan saja. Fahal yang turun ila sa'ata an ta'tiyahum baghtatan faqad jaa'a asyratuha fa anna lahum idza ja'atuhum dzikrahum. Apalagi yang mereka orang-orang kafir tunggu-tunggu selain hari kiamat yang akan datang kepada mereka secara tiba-tiba, karena tanda-tandanya sungguh telah datang. Maka apa gunanya kesadaran mereka apabila hari kiamat itu sudah datang? Jadi tanda-tandanya sudah datang. Diutusnya Rasulullah SAW ini adalah merupakan tanda-tanda datangnya hari kiamat dan dekatnya hari kiamat. Padahal itu sudah 1500-an tahun yang lalu ya. Tapi itu menunjukkan bahwa hari kiamat itu sudah dekat. Kalau sudah 1500 tahun ini kan berarti kan menunjukkan semakin dekat hari kiamat tiba. Hari kiamat itu memiliki tanda-tanda kecil dan tanda-tanda besar. Ketika tanda-tanda kecil itu sekitar ratusan itu sudah berlangsung, maka tinggal menunggu gongnya, tinggal menunggu datangnya hari kiamat, tinggal menunggu tanda-tanda besar. La taqum sa'ah hatta yubaghu al-'ilm. Tidak akan pernah terjadi hari kiamat kecuali ilmu akan hilang. Banyak terjadi gempa, waktu seolah berjalan dengan cepat, timbul berbagai macam fitnah, kekisruhan, saling bunuh-membunuh, dan kalian bergelimang harta yang berlimpah. Hadis riwayat Bukhari. Selain hadis atas, Rasulullah juga menjelaskan dalam hadis yang lain berasal dari sahabat Anas bin Malik perihal tanda-tanda kecil sebelum datangnya hari kiamat. Di antaranya adalah banyaknya kebodohan dan kemaksiatan di mana-mana, serta jumlah wanita jauh lebih banyak daripada jumlah laki-laki, bahkan 50 banding 1. Inna min asyratis sa'ah ayyurfa'al ilm. Termasuk dari sebagian tanda kiamat adalah ilmu akan diangkat. Banyak kebodohan, suburnya perzinahan, banyak orang yang meminum khamr, sedikitnya kaum laki-laki, serta banyaknya kaum wanita, sampai-sampai 50 perempuan berbanding 1 laki-laki. Hadis riwayat Muslim. Nah, ini secara global demikian. Yang pertama diutusnya Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad ketika sudah diutus, maka itu menunjukkan, kata beliau, jarak antara aku dengan hari kiamat itu seperti begini. Artinya sangat dekat jarak antara beliau dengan hari kiamat. Dan dekatnya menurut Allah Subhanahu wa taala, kita sudah 1500-an tahun itu ternyata dekat menurut Allah Subhanahu wa taala. Penaklukan Baitul Maqdis, ada orang anak-anak muda yang mereka pesimis ketika melihat kalau Palestina menang nanti kiamat akan segera tiba. Bukan itu maksudnya
maksudnya adalah penaklukan Baitul Maqdis itu sudah terjadi dahulu di zaman Umar bin Khattab. Di zaman Umar bin Khattab, Baitul Maqdis sudah takluk dan kuncinya sudah diserahkan kepada Umar bin Khattab. Nah, ketika dalam penaklukan Baitul Maqdis itu kan ada peperangan yang dilakukan lama sampai 1 bulanan untuk menaklukkan itu, dan butuh tenaga, butuh biaya, butuh perjuangan yang luar biasa, nggak segera takluk. Sehingga Umar bin Khattab kemudian datang langsung ke sana, datang ke Baitul Maqdis. Karena apa? Ada apa gerangan? Apa yang terjadi? Kaum muslimin tidak segera diberikan kemenangan, padahal setiap kali peperangan itu sangat cepat Allah turunkan para malaikatnya untuk membela kaum muslimin, sehingga peperangan tidak berlangsung lama. Kalau peperangan lama itu tentu membutuhkan biaya yang sangat besar. Maka Umar segera pergi menemui kaum muslimin di sana, dan di sana ternyata ia melihat Allah belum menurunkan pertolongannya karena satu hal, mereka masih tetap melaksanakan sholat, melaksanakan puasa sunnah, melaksanakan tilawatil Quran dan lain sebagainya. Satu hal yang mereka lupakan yaitu bersiwak, gosok gigi. Nah, sekarang bersiwak dengan pohon arok, dan itu ternyata memiliki khasiat yang luar biasa. Bersiwak dengan pohon arok itu ternyata memiliki manfaat yang luar biasa, bisa menyehatkan gigi-gigi sehingga tidak ada karangnya, sehingga giginya sehat, tidak sakit-sakitan dan sebagainya. Itu terlihat giginya orang-orang Arab itu luar biasa, ya, karena menggunakan pohon arok itu. Kecuali anak-anak sekarang yang sudah banyak makan permen dan sebagainya, sudah tidak memakai arok lagi tapi pakai sikat gigi. Dari apalagi pakai fluoride itu banyak menimbulkan kerusakan gigi juga ternyata. Maka ketika sampai sana kemudian dia perintahkan ambil, naik kalian ke pohon-pohon untuk ambil, karena mengambil pohon-pohon, mengambil ranting-ranting kecil dari pohon arok ini. Ketika mata-mata musuh melihat itu, mereka langsung timbul rasa penasaran apa yang dilakukan oleh Umar. Umar datang kemudian memerintahkan kaum muslimin untuk mengasah giginya. Mereka langsung lari, langsung ketakutan, mengatakan kepada pemimpinnya, Umar datang, langsung dia perintahkan untuk mengasah giginya. Awas nanti kalau mereka datang kemari, kalian akan dimakan. Penuh dengan ketakutan. Itulah salah satu manfaat mereka melaksanakan hadis Rasulullah SAW, yaitu bersiwak. Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kemenangan dari berbagai macam hal. Salah satunya adalah dengan nusir bil ru'bi masirata syahr. Rasulullah itu ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kemenangan sebulan sebelum sampai tempat tujuan itu sudah diberikan kemenangan. Nusir bil ru'bi masirata syahr. Aku ditolong Allah dengan kemenangan sebulan sebelum sampai tujuan. Sudah ditaklukkan dulu, musuh itu sudah penuh dengan ketakutan, sehingga sampai tempat tujuan kadang-kadang tidak pernah terjadi peperangan, langsung mereka takluk, langsung nyerah. Ini sudah 1 bulan tapi mereka belum nyerah-nyerah. Ada apa gerangan? Ternyata karena mereka tidak melaksanakan salah satu sunnah Rasul, yaitu bersiwak. Bersiwak ini bisa dilaksanakan sebelum sholat atau sebelum baca Quran, atau sewaktu ketika kita mulutnya sudah berubah bau gitu ya, langsung bersiwak, dengan beli di internet ya, ada banyak siwak yang masih basah, jangan yang udah kering udah nggak enak dipakai. Penaklukan Baitul Maqdis, melimpahnya harta dan tidak dibutuhkannya lagi sedekah, karena
harta sudah begitu banyak dan orang tidak membutuhkan sedekah lagi. Ini terjadi saat ketika kaum muslimin sudah bersama dengan Nabi Isa alaihissalam, bersama dengan Nabi Isa. Ini sehingga bahkan mereka dibuang-buang hartanya, tidak dibutuhkan lagi. Munculnya berbagai macam fitnah, cobaan dan ujian ataupun fitnah dalam rangka memang terjadi berbagai macam kehidupan yang seperti sekarang ini, di mana orang yang benar dipercaya, orang yang salah itu difitnah dan sebagainya. Maka berbagai macam kehancuran terjadi karena tersebarnya fitnah, dan orang mudah saja mengikuti fitnah tersebut. Orang mudah saja untuk mengikuti sesuatu yang belum nyata kebenarannya. Ini tentu kita tidak boleh melaksanakan hal demikian. Kalau mendengar berita-berita apapun, maka cukup di kita saja disimpan. Kalau kita ingin men-share-nya, tentu kita harus betul-betul melakukan cek and recheck terhadap berita tersebut. Kalaupun berita tersebut keburukan kepada sesama muslim, tentu kita tidak boleh untuk nge-share-nya, karena apa? Itu merupakan ghibah. Kalau itu tidak benar, maka itu adalah fitnah. Munculnya orang yang mengaku sebagai nabi, ini sudah terjadi banyak. Bahkan di masa Rasulullah SAW sudah banyak yang muncul mengaku nabi. Di kita juga banyak, tapi sekarang sudah beberapa tahun ini tidak terdengar lagi. Dulu di wilayah Sunda banyak ya orang-orang mengaku sebagai nabi dan sebagainya. Meratanya rasa aman merata di mana-mana. Kalau dulu orang gampang saja banyak perompak gitu ya, tapi sekarang sudah semakin aman, apalagi di daerah Hijaz, di daerah Arab Saudi gitu ya, sudah muncul rasa aman dan sebagainya. Munculnya api Hijaz ini, Allah alam apakah sudah muncul atau belum. Di daerah Hijaz, di daerah Arab Saudi muncul api. Hilangnya amanah, ini sudah sangat banyak amanah yang dikhianati. Orang mulai dari amanah yang kecil maupun sampai amanah yang besar. Hilangnya ilmu dan menyebarnya kebodohan. Hilangnya ilmu itu karena para ulamanya yang Allah Subhanahu wa taala wafatkan, sehingga yang ada orang-orang mengikuti kebodohan-kebodohan. Bahkan para ulamanya, ulama yang membawa kebodohan dan kemudian sehingga menyebar ilmu-ilmu yang tidak bermanfaat dan kebodohan yang ada. Alhamdulillah ilmu sampai hari ini belum hilang gitu ya. Walaupun mungkin banyak ulama-ulama yang wafat, banyak diganti ulama-ulama yang berikutnya. Merebaknya perzinahan, di banyak artis yang nggak punya suami tapi punya anak, dan mereka bangga dengan itu, nggak malu-malu. Kalau dulu kan orang malu gitu ya, punya anak nggak punya suami. Kalau sekarang itu kan anaknya masa seperti Maryam. Mana ada orang sekarang seperti Maryam yang punya anak tanpa suami gitu ya. Ya pasti ada yang lain-lain lah ya. Tapi kalau Maryam itu kan memang dia wanita yang suci. Sementara yang sekarang kalau ada orang mengaku sebagai wanita suci kemudian dia punya anak, ya itu perlu dipertanyakan. Riba merajalela sudah jamak di mana-mana. Banyaknya peminum khamr dan anggapan bahwa hal tersebut biasa saja, halal gitu ya. Itu sudah sangat banyak. Khamr menyebar di mana-mana. Bahkan orang-orang oplosan, banyak yang mati ya. Naudzubillah, ngoplos pakai spiritus, pakai ini itu, pakai obat-obatan apa ya, campur bodrek namanya sehingga menjadi budrek. Ya, jadi banyak hal-hal yang tidak masuk akal. Berlomba-lomba menghias masjid dan berbangga-bangga dengannya. Masjid banyak yang sangat indah di mana-mana, tapi isinya kosong. Alhamdulillah kita banyak isinya. Ya, walaupun kita masjidnya indah, tapi insya Allah isinya juga banyak.
Tapi sebetulnya kalau bisa seperti hari Jumat, masjid itu kalau bisa seperti hari Jumat. Jadi terus seperti itu, atau seperti hari pertama sholat tarawih ya. Hari pertama sholat tarawih sampai nampak keluar gitu, luar biasa. Kayak ini tentu sholat beribadah di masjid nilainya sangat berbeda dengan sholat berjamaah di rumah, tentunya berbeda bagi laki-laki maupun bagi wanita. Kalau ada hadis yang disampaikan tentang wanita itu lebih baik sholatnya di rumah dan sebagainya, bahkan di kamarnya dan sebagainya, itu tentu ada qarinahnya, ada alasannya kenapa bagi wanita yang lebih utama di rumahnya. Tentunya di masjid itu secara umum tentu lebih mulia. Datang ke masjid dengan melangkahkan kaki kanan, derajatnya ditinggikan, kaki kiri melangkah, dosanya diampuni dan sebagainya. Di masjid bisa berjamaah, di masjid bisa sholat sunnah duluan, bisa berzikir, dan selama berzikir, selama menunggu imam itu dianggap sedang dalam keadaan sholat. Di masjid bisa iktikaf, tidak bisa dilakukan di rumah, itu banyak hal yang tidak bisa dilakukan di rumah. Di masjid bisa mendengarkan minimal pembacaan hadis, ataupun ada khutbah, ataupun ada ceramah dan sebagainya. Dan majelis ilmu seperti ini kan tentunya tidak ada di rumah, kecuali dalam keadaan tertentu yang manggil sanak kerabat, orang-orang tetangga kiri kanan, kemudian mendatangkan ustaz gitu ya. Tapi kalau tidak ada itu kan tentunya di masjid lebih utama, lebih banyak hal-hal utama yang bisa dilaksanakan di masjid yang tidak bisa dilaksanakan di rumah. Tentunya ada alasan ketika wanita itu lebih utama di rumahnya. Kenapa? Karena mungkin ada hal-hal yang harus dilaksanakan yang tidak bisa ditinggalkan. Anaknya masih kecil-kecil, tentunya tidak baik kalau ditinggalkan kemudian pergi atau dibawa ke masjid yang akan mengganggu konsentrasi dalam berjamaah. Maka saat ketika sholat berjamaah di masjid, sebaiknya memang anak-anak yang belum mumayyiz, belum menginjak usia dia bisa diperintahkan dengan baik ataupun memahami mana yang baik mana yang buruk, maka sebaiknya anak-anak itu tidak dibawa ke masjid. Maka sebaiknya memang kalau ibu-ibu itu kalau masih ada anak-anaknya yang kecil, maka di rumah saja gitu kan ya. Atau mungkin ketika dalam perjalanan menuju masjid atau di masjid itu ada fitnah, ada mungkin banyak seperti di Arab itu ya, kalau naik kendaraan sangat bahaya bagi wanita gitu ya. Mungkin kalau laki-laki duluan gitu ya, perempuan belakangan. Kalau perempuan naik duluan, laki-laki belum naik, maka kadang-kadang dibawa kabur gitu. Atau kalau saat ketika turun dari mobil gitu ya, itu perempuan harus turun duluan, laki-laki belakangan. Kalau laki-lakinya turun duluan, perempuannya masih ada di mobil, bisa dibawa kabur. Dan itu terjadi di Arab gitu ya. Maka hal yang seperti itu kan menunjukkan bahwa terjadi banyak fitnah. Maka dalam hal seperti itu maka lebih utama di rumah. Tapi kalaupun demikian, ketika di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, juga kita masih tetap ingin sholat berjamaah di masjid bagi wanita-wanita. Maka tentunya di sini pun juga tentu untuk sholat berjamaah di masjid dengan mendengarkan kajian dan sebagainya itu bagi wanita tentu lebih utama, tentunya lebih utama karena tidak ada fitnah dalam perjalanannya, tidak ada bahaya dan sebagainya. Dan bahkan mungkin ya anak-anaknya sudah besar, maksudnya anaknya pun bisa diajak untuk ke masjid. Berlomba-lomba meninggikan bangunan, seperti tadi sudah dijelaskan. Banyaknya pembunuhan dan pembunuhan tanpa ada rasa penyesalan. Pembunuhan yang tanpa banyak alasannya sepele, hanya gara-gara tidak dikasih uang 1.000, atau mungkin berada di parkiran dan sebagainya, hanya gara-gara masalah sepele tapi bisa
berakibat saling membunuh. Singkatnya waktu sangat singkat, seakan-akan kita sekarang ini sudah demikian ya. Kita baru kemarin seminggu, ternyata sekarang sudah sepekan gitu ya. Kemarin baru Jumatan, sekarang udah hampir mau Jumatan lagi gitu ya. Padahal baru sebentar. Setahun terasa sebulan, sebulan terasa sepekan, sepekan terasa satu hari terasa sejam. Sangat-sangat singkat waktunya. Banyaknya terjadi gempa bumi, ini terutama negeri kita ya, banyak terjadi gempa bumi. Terus lenyapnya orang-orang soleh, ini juga berakibat kepada ilmu-ilmu mereka akan ikut terbawa sampai wafat, sehingga banyak terjadinya ilmu yang hilang. Banyak wanita yang berpakaian tetapi telanjang, baik karena nyerawang, karena tipis, ataupun karena terlalu seperti lontong gitu ya, seperti lontong jadi meretek, itu seperti telanjang gitu ya. Tanah Arab kembali hijau, dipenuhi tumbuhan dan sungai-sungai. Itu sudah mulai ya. Jadi di tanah Arab sudah mulai kembali hijau. Ditumbuhi banyak tumbuh-tumbuhan dan banyak sungai-sungai. Itu sudah mulai, sehingga tinggal nunggu saatnya hijau dan penuh sungai seperti di negeri kita kembali. Ternyata itu adalah kembali lagi hijau, itu maksudnya menunjukkan bahwa dulunya tanah Arab itu tidak kersang seperti sekarang, tapi dulunya juga hijau. Selain tanda-tanda yang telah disebutkan, masih banyak tanda lainnya. Di antaranya adalah penaklukan Konstantinopel, itu pun juga sudah terjadi ya. Konstantinopel, peperangan melawan orang Yahudi, ini yang sudah terus-menerus ya, sejak di zaman Rasulullah SAW sudah terus sampai nanti akhirnya saat ketika kaum muslimin sudah bersama dengan Nabi Isa, bersama dengan Imam Mahdi, maka orang-orang Yahudi ini akan sudah tidak ada lagi pemimpinnya, tidak ada lagi Dajjal, maka mereka akan diperangi, mereka akan ngumpet kemana-mana, sehingga batu-batuan dan pohon-pohonan akan bisa berbicara. Ya Muslim, ya Abdullah, wahai Muslim, wahai hamba Allah, di belakangku ada Yahudi yang ngumpet, bunuhlah dia, kecuali pohon Gharqad. Dan itu sudah banyak diyakini oleh orang-orang Yahudi, sehingga di Palestina itu banyak mereka menanam pohon-pohon Gharqad, pohon-pohon Gharqad adalah pohonnya Yahudi. Nanti kalau peperangan melawan Yahudi itu ada pohon Gharqad, pasti di situ ada Yahudi yang ngumpet, dibakar dan habis, pasti ada Yahudi. Diangkatnya orang-orang hina sebagai pemimpin. Orang-orang hina, orang-orang yang tidak punya kapasitas, orang-orang yang tidak punya kredibilitas diangkat menjadi pemimpin, baik tingkat tinggi maupun tingkat saya nggak ngomong Jokowi enggak ya, nggak ngomong enggak. Lebih banyak kebaikannya juga banyak tentunya. Kita tidak bisa menjelekkan seseorang ataupun ini dan sebagainya. Tadi masing-masing orang, kita kan sampai sekarang ini semuanya selalu menyalahkan Jokowi. Ada banjir yang menyalahkan Jokowi, ada ini ada kasihan ya. Dia seorang mukmin, seorang muslim gitu ya, tentu banyak kebaikannya ya. Saya juga nggak mau promosikan beliau enggak. Tapi kita harus adil menilai seseorang baik buruknya. Nah, kemudian ketika tanda-tanda kecil itu sudah selesai tanda-tandanya, maka akan ada tanda-tanda besar hari kiamat. Munculnya Imam Mahdi. Ini sebelum muncul Imam Mahdi, kalau nggak salah itu ada Dukhon itu adalah asap ataupun dari hasil ledakan yang sangat dahsyat, kemudian akan timbul dukhon, timbul berbagai macam
asap ataupun debu-debu yang berterbangan, yang itu berlangsung sekitar 40 hari. Sehingga teknologi mati. Ledakan besar itu apakah akibat dari perang nuklir? Wallahu a'lam. Atau akibat dari meteor yang jatuh menimpa bumi yang kalau besar, misalnya sebesar Pulau Jawa gitu ya. Apa yang terjadi gitu, meteor yang besarnya sebesar. Alhamdulillah sampai hari ini Allah masih selalu melindungi kita gitu ya. Meteor-meteor yang jatuh walaupun besar-besar, karena di Allah Subhanahu wa taala itu melindungi kita dengan atmosfer, sehingga ketika turun kemudian itu meledak ataupun menyala ataupun habis terbakar di atas, sehingga ketika sampai bumi tidak banyak, tidak besar, sehingga tidak membahayakan. Jadi yang ada bintang alih ya orang-orang bilang itu meteor yang turun ke bumi dan sebagainya, tapi kemudian langsung redup, itu menunjukkan sudah habis masanya. Jadi kalau itu besar gitu ya, besar sekali, 10 Jawa, 10 Kalimantan, apa yang terjadi gitu ya, sampai bawah masih besar juga gitu ya. Kalau itu menimpa pulau, menimpa benua, tentu satu benua bisa hancur lebih 1.000.000 kali lipat bom nuklir, 1.000.000 kali lipat bom nuklir Nagasaki, Hiroshima gitu ya. Apa yang terjadi tentunya mungkin separuh ataupun lebih dari separuh penduduk bumi meninggal gitu ya. Kalau terjadi itu masuk ke dalam lautan, tentunya akan terjadi ledakan yang sangat dahsyat dan kemudian diikuti dengan tsunami dan sebagainya. Wallahu a'lam ini kapan terjadinya, tapi itu sesuatu yang pasti akan terjadi karena Rasulullah SAW menyampaikannya. Tentunya apa yang disampaikan oleh Rasulullah benar, dan salah satunya itu nanti disebutkan dalam Fartaqib yawma ta'tis sama'u bidukhanin mubin yakhshan nas hadza 'adabun alim. Maka nantikanlah hari ketika langit mendatangkan kabut asap yang tampak jelas yang meliputi manusia durhaka. Ini adalah adab yang sangat pedih. Ayat ini ketika diturunkan ada beberapa pendapat daripada para ulama mengenai asap yang tebal tersebut sebagai salah satu tanda kiamat. Pendapat pertama yang menyatakan bahwa asap itu telah menimpa kaum Quraisy dalam bentuk kesempitan dan kelaparan ketika Nabi SAW berdoa untuk kecelakaan mereka. Pendapat ini dipegang oleh Abdullah bin Mas'ud dan sekelompok ulama salaf. Pendapat kedua menyebut asap ini belum terjadi dan baru akan muncul menjelang kiamat. Di antara yang memilih pendapat ini adalah Ibnu Abbas, sebagian sahabat dan sebagian tabi'in. Dalilnya terdapat dalam surat Ad-Dukhan ayat 10 sampai 11 tadi. Jadi ini adalah termasuk salah satu tanda besar dari kiamat maksudnya, ataupun mungkin ini adalah tanda awal hari kiamat. Ketika itu terjadi maka kemudian teknologi mati dan kemudian kehancuran terjadi. Sesudah itu Dajjal muncul. Dan ketika ini terjadi itu disebutkan bahwa keadaan akan panas membara karena debu-debu berterbangan ya, sehingga matahari gelap gulita selama 40 hari, nggak kelihatan sinar matahari. Dan ketika dalam keadaan di atas itu ada awan debu berterbangan kemudian dipanasi oleh matahari, apa yang terjadi di bawahnya seperti sedang dipanggang. Orang-orang yang berada di bumi ini seakan-akan dipanggang neraka ya. Panas membara. Orang-orang yang beriman merasakan flu berat, batuk pilek, flu berat. Sementara orang-orang kafir, orang-orang yang banyak ataupun orang-orang fasik yang banyak makan makanan yang haram, akan keluar dari tubuhnya dalam bentuk benjolan-benjolan seperti udun yang besar-besar gitu.
seperti apa itu bisul, bisul yang besar-besar dari keluar dari tubuhnya. Dajjal pun juga demikian. Dajjal itu kan sudah hidup dari dulu. Sekarang ada di mana wallahu alam. Dajjal akan juga muncul dan kemudian akan merasakan derita tersebut sampai keluar dari tubuhnya itu bisul-bisul yang besar tersebut sampai kemudian atas takdir Allah Subhanahu wa taala, sehingga kemudian jidatnya ini kemudian keluar kata-kata kafaro. Kafaro. Kalau sekarang belum ada gitu. Sebelum ketemu sama Dajjal juga nggak kelihatan dia apakah dia Dajjal atau bukan. Nanti ada tulisan di sini di atas jidatnya itu kafaro, kafir. Dan matanya kan sekarang matanya dua-duanya seperti jengkol gitu. Kalau nanti matanya yang satu masih tetap belok gitu ya, yang satunya akan jadi picek gitu. Dari buta gitu, akan buta, sehingga seakan-akan dia adalah bermata satu, matanya tetap dua, tapi yang satunya adalah matanya menjadi buta, menjadi buta. Nah, kembali lagi atas itu adalah Tuhan, sehingga itu tadi berlangsung selama 40 hari, sangat berat, memang sangat berat kehidupan itu. Nah, beratnya menjelang kehidupan hari kiamat itu orang-orang yang hidup itu merasa ketika datang ke kuburan, sungguh kalian orang-orang yang telah wafat, orang-orang yang telah meninggal itu kalian mendapatkan kebaikan, keberkahan. Alangkah baiknya kalau kami sudah meninggal. Karena apa? Merasakan derita yang luar biasa, paceklik berkepanjangan gitu ya. Itu menjelang datangnya Dajjal itu tiga tahun berturut-turut paceklik yang luar biasa dan berbagai macam hal. Nah, nampaknya ini belum selesai, waktunya sudah jam 6, ya masih 4 menit lagi atau 1 menit lagi. Ya, baik, barangkali sampai di sini dulu, dan insya Allah akan lanjutkan bersama pada pertemuan yang akan datang. Barangkali ada yang ditanyakan atau ada hal yang lain, mau silakan. Terima kasih. Iya, ibu-ibu, silakan. Maaf, nggak kedengaran ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sepertinya pertanyaan agak sepele, tapi menurut saya sangat tidak nyaman gitu untuk diri saya sendiri terutama. Ini kalau namanya kita mau sholat subuh berjamaah di masjid, tapi ketinggalan belum sholat fajar itu, terus lalu bagaimana untuk mengejar sholat fajarnya? Padahal sampai masjid itu sudah mulai atau bahkan sudah komat sudah mulai, tapi kita belum mengerjakan sholat fajar. Itu lalu bagaimana sholat fajarnya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Ini pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW, yaitu saat ketika mau sholat asar. Kemudian ya karena udah terlambat sehingga kemudian udah langsung adzan. Belum sholat qobliyah asar, langsung melaksanakan sholat asar berjamaah.
Sesudah itu Rasulullah SAW sholat sesudah asar. Padahal sesudah asar itu kan nggak ada sholatnya. Sesudah asar nggak ada sholat. Sama seperti sesudah subuh juga tidak ada sholat. Tidak ada sholat sholat ba'diyah. Sama seperti sesudah asar juga tidak ada sholat ba'diyah. Maka ketika ada sahabat yang bertanya, sholat apa ya Rasulullah? Itu adalah sholat qobliyah. Sholat qobliyah, sholat sebelum asar yang dilakukan sesudah asar dan dilaksanakan kalau sholat secara langsung kan niatnya adaan lillah, adaan secara langsung. Tapi kalau sholatnya itu bayar utang, itu adalah qadaan lillah, yaitu sholat yang dilakukan niatnya adalah membayar utang karena apa? Ini adalah sholat qobliyah. Ya, bagaimana caranya? Yaitu nanti sesudah sholat subuh bisa sholat 2 rakaat. Niatnya adalah qadaan. Niatnya adalah ini adalah sholat sebelum subuh. Karena apa? Karena terhalang waktunya tadi atau tidak sempat dan sebagainya. Nah, untuk kita ketahui bahwa sesudah subuh tidak ada sholat sunnah ba'diyah, sesudah sholat asar tidak ada sholat ba'diyah. Maka sholatnya kapan? Ya nanti kalau misalnya sesudah masuk waktu syuruk kita sholat syuruk 2 rakaat dan kemudian sholat qobliyah lagi tadi yang dilaksanakan sesudah sholat syuruk 2 rakaat. Niatnya apa? Niatnya saya ini adalah sholat qobliyah. Niatnya adalah sholat qobliyah. Sehingga sesungguhnya ketika melihat hadis yang menegaskan tidak ada sholat ba'diyah asar, ba'diyah subuh, tapi ternyata Rasulullah pernah melakukan dan sebagainya, ini menunjukkan bahwa yang tidak boleh sholat sesudah subuh dan sesudah asar itu adalah sholat mutlak. Kalau ada namanya boleh sholat. Contohnya di Mekah, Madinah, sesudah subuh maupun sesudah asar masih tetap sholat apa? Mayat kan ya. Sholat mayat tetap jalan. Karena apa? Ada namanya gitu. Yang nggak boleh, yang nggak ada namanya. Maksudnya sholat mutlak. Sholat apa namanya? Nggak ada namanya. Yang penting apa? Sekarang mau sholat aja. Itu namanya sholat mutlak. Yang nggak boleh itu adalah sholat mutlak yang tidak ada namanya. Lalu niatnya bagaimana? Kalau minta? Iya, niatnya tadi qadaan lillah. Jadi tidak ada adillah tapi qadaan lillah. Nah, kalau usolli sunnatal fajri rakaatain qadaan lillah ta'ala. Qadaan ya, bukan adaan. Adaan itu kan secara langsung, tapi kalau qadaan itu adalah karena dianggap sebagai hutang gitu ya. Begitu. Baik. Menunggu setelah suruh atau langsung aja setelah salat? Sesungguhnya boleh-boleh saja itu tadi, boleh saja. Cuma karena biar tidak ada pertanyaan orang gitu kan ya, ini Ustaz habis sholat subuh kok sholat lagi gitu ya, ini sholat apa ini gitu. Nah kalau seperti itu sebaiknya sholatnya di rumah misalnya. Karena apa? Biar tidak ada pertanyaan masyarakat. Soalnya apa? Khawatir nanti orang yang nggak tahu apa, di Masjid Al-Ghani aneh, habis sholat subuh, sholat lagi 2 rakaat gitu. Ustaznya lagi yang sholat gitu. Nah, jadi biar tidak dianggap aneh gitu ya, sholatnya nanti di rumah saja atau sholatnya nanti sesudah masuk waktu syuruk misalnya, nggak masalah. Ya. Baik, sudah masuk waktu kita akhiri. Subhanallah wa bihamdillah, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.